Bab 1835, benar-benar gila kuatnya. Mu Bei menoleh menatap Chang He. Aura dari Chang He ini memang benar-benar mengerikan, bahkan membuatnya, dengan kekuatannya sekarang, merasakan sedikit tekanan. Lalu ia tersenyum tipis. Tekanan sebenarnya juga hal yang bagus. Bisa membantunya menempa kultivasi dan mengasah kekuatan. Melihat Mu Bei masih bisa tersenyum, Liu Xi membentak nyaring, berani sekali. Penatua Agung Istana Tiandao turun tangan sendiri, kau masih berani. Mu Bei melirik sekilas ke arahnya, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Pengorbanan jiwa surgawi. Ah! Liu Xi langsung mengeluarkan jeritan memilukan, seakan jantung dan paru-parunya tercabik. Jiwa primordialnya penuh dengan retakan halus. Detik berikutnya, terdengar suara kecil seperti sesuatu terbelah. Jiwa primordialnya hancur berkeping-keping. Mati. Ses. Suara napas dingin terdengar dari segala arah. Seseorang bergidik dan berbisik, barusan itu teknik pembunuh jiwa. Sepertinya iya. Begitu kuat teknik pembunuh jiwanya. Teknik pembunuh jiwa sebenarnya tidak langka, tapi kebanyakan hanya bisa mengganggu jiwa, paling parah melukainya sedikit. Namun teknik jiwa Mu Bei barusan sungguh menakutkan. Hanya dengan satu tatapan sederhana, ia langsung menghancurkan jiwa Liu Xi, seorang kuat yang satu kakinya sudah menginjak keluar alam semesta peradaban tingkat 9. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Wajah Chang He menggelap. Ia menatap Mu Bei dan berkata, kau benar-benar sombong. Liu Xi adalah bawahannya. Mu Bei membunuh bawahannya tepat di depan matanya. Itu sama saja dengan menamparkan wajahnya. Mu Bei menatap balik dan berkata datar, kebanyakan omong. Pedang penumpas bencana terbang sendiri dan jatuh ke tangan Mu Bei. Ia mengayunkan pedang secara menyerong. Sekali tebas, sebuah ki pedang emas langsung terkondensasi, melesat ke arah Chang He dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ki pedang itu sudah tiba di depannya. Chang He mendengus dingin, lalu mengibaskan tangan. Dengan satu kibasan itu, gelombang cahaya menyeruak, menghantam ki pedang emas dari depan. Sret! Ki pedang emas hancur lebur. Saat itu juga, Mu Bei sudah berteleportasi ke atas kepala Chang He. Pedangnya diayunkan lurus ke bawah. Sebuah ki pedang emas setinggi lebih dari 30 meter muncul, disertai kilatan petir yang berkelap-kelip, menyelimuti Chang He di dalamnya. Chang He mengangkat telapak tangan ke langit, sebuah bekas telapak tangan raksasa termanifestasi, menembus langit dan menyornik song ki pedang raksasa itu. Dalam sekejap, ki pedang emas yang tinggi puluhan meter itu dihancurkan. Setelah itu, walau kekuatan telapak tangan raksasa itu menurun, tapi momentum serangannya tidak berubah. Masih terus menerjang ke arah Mu Bei. Sesaat kemudian, bekas telapak tangan itu sudah tiba di depan Mu Bei, membawa tekanan yang begitu dahsyat. Mu Bei menebas miring dengan satu pedang, menghantam bekas telapak tangan itu. Sret! Bekas telapak tangan hancur. Tepat di saat itu, Chang He sudah muncul di depan Mu Bei, telapak tangan langsung menamparkan ke arahnya. Mu Bei menyambut dengan sebuah pukulan. Tinju dan telapak tangan bertubrukan dalam sekejap. Boom! Mu Bei terpental mundur. Namun, di detik yang sama saat ia terdorong ke belakang, sebuah segel 4 elemen mini jatuh tepat di telapak tangan Chang He yang menamparkan, lalu dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Wajah Chang He sedikit berubah. Ia mengeluarkan bentakan keras, kekuatan ilahinya meledak di sekujur tubuh. Lengan kanannya bergetar kuat. Sret! Gambar segel 4 elemen mini yang membekas di telapak tangannya hancur. Hampir pada saat bersamaan, sebuah ki pedang emas sudah sampai di depan wajahnya. Ia baru saja menghancurkan segel 4 elemen, sama sekali tak sempat menyambut ki pedang tersebut, hanya bisa mengelak. Swoosh! Terdengar suara robeknya udara. Gerakannya sangat cepat,
Tubuhnya berkelebat mundur puluhan meter dalam sekejap. Begitu ia berhenti di posisi baru, di pipinya muncul setetes darah. Sebuah bekas irisan pedang yang tipis terukir di wajahnya. Ini kuat sekali. Para kultivator di sekitar tertegun. Penatua Agung Istana Tiandao itu adalah sosok yang benar-benar sudah melangkah keluar alam semesta peradaban tingkat 9. Namun sekarang, tokoh seperti itu yang turun tangan sendiri, malah berhasil dilukai wajahnya oleh Mu Bei dalam waktu singkat. Jiyu, yang merupakan kuat ranah ke-18, juga melotot kaget. Ia benar-benar dibuat tercengang oleh kekuatan yang ditunjukkan Mu Bei. Penatua Agung Istana Tiandao, kalau dihitung, pihak lain itu sudah berada di tingkat ke-8 alam rahasia. Berhadapan langsung dengan sosok seperti itu, Mu Bei justru bisa melukainya hanya dalam sekejap. Wajah Chang He kini semakin dingin. Ia menatap Mu Bei dan berkata, "Bagus. Kau lumayan juga." Bersamaan dengan 6 kata itu jatuh, aura kuat yang dipenuhi hawa dingin menyebar dari tubuhnya. Krak, krak, krak. Ruang angkasa di sekeliling mulai retak. Retakan demi retakan muncul di lautan bintang, dan arus kacau ruang angkasa mengalir keluar dari celah-celah itu. Pemandangan itu benar-benar mengerikan. Detik berikutnya, Chang He mengibaskan tangan. Arus kacau ruang angkasa yang mengalir keluar bergejolak, berubah menjadi gelombang bintang raksasa yang menyapu ke arah Mu Bei. Kekuatan menakutkan. Mu Bei mengayunkan pedang dan menebas. Sebuah ki pedang emas sepanjang beberapa meter menyongsong gelombang itu. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan. Boom! Disertai ledakan yang mengguncang, gelombang bintang itu hancur. Ki pedang emas pun ikut hancur. Pada saat yang sama, Chang He sudah muncul kembali di depan Mu Bei. Sebuah telapak tangan menamparkan lurus ke wajah Mu Bei. Begitu telapak itu keluar, tekanan telapak yang mengerikan langsung menekan setiap jengkal ruang di sekitar Mu Bei, menjadikan lautan bintang di sekelilingnya seolah berubah menjadi penjara. Mu Bei tak gentar. Tangan kanannya mengayunkan pedang penumpas bencana, sementara tangan kirinya mengeluarkan segel 4 elemen. Kekuatan pedang dan kekuatan segel tiba bersamaan. Boom! Benturan hebat terjadi lalu sebuah sosok terpental jauh. Sosok yang terpental itu, tepatnya adalah Mu Bei. Sekali terpental, ia langsung terdorong mundur sejauh lebih dari 500 meter. Begitu tubuhnya baru saja stabil, Chang He sudah muncul lagi di depannya. Tangan kanan diangkat, sebuah diagram ilahi Suangguang termanifestasi di atas telapak tangannya. Baru saja muncul, diagram itu langsung memancarkan kekuatan penekanan yang begitu mendominasi. Chang He menggenggam diagram ilahi cahaya misterius itu, lalu menekannya ke arah Mu Bei. Jelas, ini adalah sebuah teknik besar. Mu Bei mengangkat tangan kiri. Segel 4 elemen muncul seketika dan menabrak diagram ilahi Suangguang itu. Wong! Cahaya ilahi berdengung. Gambar segel 4 elemen muncul retakan. Mu Bei mengguncang tangan kirinya. Segel 4 elemen kedua termanifestasi. Disusul segel ketiga, lalu keempat, kelima, keenam. Dalam sekejap mata, 9 segel 4 elemen muncul bersusun, saling menumpuk. Kekuatan mereka melonjak tajam, membuat diagram ilahi Suangguang bergetar hebat. Cahaya yang dipancarkannya melemah dengan cepat. Cahaya tajam berputar-putar di mata Chang He. Bagus, bagus, bagus. Tidak heran disebut ilmu pusaka Raja Manusia. Jelas-jelas kultivasi dan kekuatanmu jauh di bawahku, tapi dengan ilmu ini kau malah bisa menekan teknik besarku. Sambil berkata begitu rasa tamak juga muncul di matanya. Semakin kuat ilmu pusaka Raja Manusia itu, setelah ia mendapatkannya, kekuatan yang bisa ia dapatkan juga akan semakin besar. Prestasi masa depannya pun bisa melesat lebih tinggi. Detik berikutnya, boom! Aura tubulinya meledak naik dengan cepat. Sebuah tombak perang muncul di tangan satunya.
Ia menusuk lurus ke arah Mu Bei. Sekali tusuk, lautan bintang ditembus. 9 lapis segel 4 elemen hancur satu persatu. Bang! Mu Bei kembali terpental. Belum sempat tubuhnya benar-benar stabil, Chang He sudah mengangkat tombak perangnya dengan satu tangan dan menggoreskan satu garis di udara dari jauh. Dengan satu goresan itu, seketika muncul cahaya-cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya. Setiap cahaya tombak membawa kekuatan yang sangat mengerikan, seolah bisa dengan mudah menghancurkan bintang. Dan yang paling menakutkan, jumlah mereka terlalu banyak. Lebih dari 1 juta, dan dalam sekejap sudah mengepung Mu Bei di pusat formasi, lalu menggulungnya dari segala arah. Mu Bei mengayunkan pedangnya dengan cepat. Satu demi satu ki pedang emas menyapu keluar, bertabrakan dengan cahaya-cahaya tombak itu. Sret, sret, sret. Cahaya tombak hancur satu persatu. Ki pedang juga hancur satu persatu. Dalam proses ini kurang lebih dibutuhkan 3 ki pedang untuk menghancurkan satu cahaya tombak. Sret, sret, sret. Ki pedang dan cahaya tombak terus bertubrukan. Cahaya tombak terus dihancurkan. Chang He menatap Mu Bei dan berkata, tanpa menggunakan kekuatan benih langit dan bumi, kau masih bisa memaksa bertahan. Kau lumayan juga. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Ia mengangkat tangan dan menunjuk. Tiba-tiba, di dalam cahaya-cahaya tombak itu muncul garis-garis sinar kekuatan ilahi. Sinar-sinar ini saling terhubung, dalam sekejap membentuk sebuah jaring pembunuh dari cahaya tombak. Saat jaring pembunuh cahaya tombak itu membentuk barisan penyegelan dari segala arah, kekuatan pembantaiannya juga melonjak beberapa kali lipat. Chang He mengibaskan tangan dengan santai. Pergi. Jaring pembunuh cahaya tombak itu berkilauan terang. Dalam sekejap, dari segala arah ia menyusut dan menggulung, menekan ke arah Mu Bei yang berada di tengah. Sepanjang jalan yang dilalui, ruang bintang terpotong dan hancur sedikit demi sedikit. Bab 1836, Gigi kamu kurang kuat, ya. Mu Bei mengayunkan pedang. Bilah-bilah ki pedang emas yang rapat menyapu keluar. Deretan ki pedang emas itu melesat sangat cepat. Sekejap saja sudah menabrak lingkar jaring pembunuh tombak yang menyelimuti langit. Set set set. Semua ki pedang hancur lebur dalam sekejap. Lingkar jaring pembunuh tombak itu tak berkurang daya dorongnya. Masih terus menekan turun. Mu Bei tetap tenang. Ia mengeluarkan inten pedang penyegelan, berusaha melemahkan kekuatan lingkar jaring pembunuh tombak itu. Inten pedang itu memang berefek, tapi sangat lemah. Berikutnya, ia kembali memanggil segel 4 simbol. Bukan 1, melainkan 9 lapis penuh. Begitu 9 lapis segel 4 simbol muncul, semuanya melayang di atas kepalanya, membentuk tirai cahaya pertahanan yang amat kuat. Tirai cahaya itu memancarkan sinar, menopang lingkar jaring pembunuh tombak, membuat laju penyusutannya mendadak terhenti. Namun, pada detik berikutnya, krak, satu bunyi renyah terdengar. Di permukaan 9 lapis segel 4 simbol timbul retakan. Retakan itu menyebar seperti sarang laba-laba. Sekejap saja telah merambat ke seluruh segel. Lalu dengan suara krak yang lebih keras, 9 lapis segel 4 simbol hancur berantakan. Chang He menatapnya. Seni ilahi Raja Manusia memang tak tertandingi. Tapi itu juga tergantung siapa yang memakainya. Dengan kekuatanmu, ingin mengeluarkan seluruh daya dari seni ilahi seperti ini. Mustahil. Di tanganmu, seni ini hanya akan terbuang sia-sia. Begitu suara itu jatuh, lingkar jaring pembunuh tombak kembali menekan ke arah Mu Bei dengan kecepatan yang lebih gila lagi. Ruang angkasa di sekitarnya dikoyak tak henti-henti. Retakan dan arus kacau bintang memenuhi sekeliling. Pemandangannya benar-benar mengerikan. Mu Bei tetap seakan tak peduli. Detik berikutnya, ia menutup mata. Lalu kembali membukanya. Saat membuka mata lagi,
di dalam kedua bola matanya muncul satu lingkaran pola naga. Mata Dewa Pemecah Delusi. Begitu mata Dewa Pemecah Delusi aktif, semua hal dalam pandangannya menjadi sangat jelas. Jelasnya meningkat bukan hanya 100 kali. Berikutnya, ia mulai mengayunkan pedang. Bilah-bilah ki pedang emas yang rapat kembali menyapu keluar, terus-menerus menghantam lingkar jaring pembunuh tombak yang menekan turun, menimbulkan dentuman-dentuman beruntun. Chang He berkata, bahkan seni ilahi Raja Manusia saja tidak mempan. Sekarang kamu masih belum mau menyerah. Percuma. Tak. Krak. Tiba-tiba suara retakan terdengar. Di lingkar jaring pembunuh tombak itu muncul satu garis retakan. Lalu retakan itu menyebar cepat, dalam sekejap menjalar ke seluruh lingkar jaring pembunuh tombak. Krak. Lingkar jaring pembunuh tombak pun runtuh dan bubar seketika. Pupil Chang He menyempit. Ia menatap Mu Bei sambil berkata, ini tidak mungkin. Lingkar jaring pembunuh tombaknya itu sangat kuat. Barusan Mu Bei sudah mengeluarkan 9 lapis seni ilahi Raja Manusia namun tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kini, Mu Bei hanya mengayunkan pedang biasa. Ki pedang emas yang tampak biasa-biasa itu justru berhasil mengguncang dan menghancurkan lingkar jaring pembunuh tombak. Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Sama sekali tidak masuk akal. Detik berikutnya, ia tiba-tiba menatap lurus ke mata Mu Bei. Teknik mata. Kamu mengandalkan teknik mata itu untuk memecah hukumku. Mu Bei langsung mengayunkan pedang. Sekali tebasan, sekumpulan ki pedang emas menyapu ke arah Chang He. Mata Dewa Pemecah Delusi memungkinkannya melihat jelas setiap kelemahan teknik lawan. Barusan, ia menggunakan mata itu untuk menangkap titik lemah lingkar jaring pembunuh tombak. Lalu ia memusatkan hujan ki pedang emas ke titik-titik lemah itu. Setelah itu terpicu reaksi penghancuran berantai hingga lingkar jaring pembunuh tombak kolaps. Saat ini, ki pedang yang ia tebas sudah tiba di depan Chang He. Chang He mengayunkan tombaknya menyapu mendatar. Gelombang tombak bergulung seperti ombak, bertabrakan dengan ki pedang emas itu. Set set set. Setiap bilah ki pedang emas hancur satu persatu. Saat itu, wujud asli Mu Bei muncul tepat di hadapannya. Sebuah tebasan lurus dari atas ke bawah menyusul. Chang He mengangkat tombak menyambut. Pedang dan tombak saling mendekat dengan sangat cepat. Lalu, tepat saat keduanya hendak bertabrakan, Mu Bei tiba-tiba melepaskan genggaman pada pedang pembasmi bencana. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tinju, menghantam pangkal gagang pedang itu. Sekejap kemudian, dengan suara "syut", pedang pembasmi bencana berubah menjadi seberkas cahaya ilahi keemasan, melesat melewati tombak dan menusuk ke arah kepala lawan dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap sudah tiba di depan wajah. Sementara saat itu, jarak ujung tombak ke tubuh Mu Bei masih sedikit lebih jauh. Chang He terpaksa menarik tombak untuk menangkis. Lalu, tombak bertabrakan dengan pedang pembasmi bencana. Namun, setelah tombak dan pedang itu saling bertemu, suara benturan logam yang dibayangkan tidak terdengar. Pedang pembasmi bencana tanpa cedera menembus tepat melalui tombak, lalu terus menusuk ke arah Chang He. Wajah Chang He berubah. Pedang ini ternyata bisa memadat dan memudar. Tebasan ini sama sekali tidak bisa dihindari. Juga sudah terlambat untuk menyusun serangan balasan. Ia mengeluarkan bentakan keras. Seketika, ombak kekuatan ilahi yang amat dahsyat meledak dari tubuhnya dan menyebar ke depan. Dang! Pedang pembasmi bencana terpental terbang. Hampir di detik yang sama, Mu Bei sudah muncul di hadapannya. Begitu muncul, tinju Mu Bei sudah lebih dulu melayang. Rangkaian serangan kombinasi yang rapat tanpa celah. Di bawah combo seperti ini, Chang He sama sekali tidak sempat bereaksi. Detik berikutnya, pipinya dihantam keras oleh tinju Mu Bei. Boom! Suara gedebuk berat terdengar. Tubuh Chang He terlempar menyamping. Sekali terlempar,
ia langsung terpental ribuan zang jauhnya. Pemandangan seperti ini membuat semua orang di sekitar melongo. Tetua Agung Aula Tao Langit tingkat 9 itu justru kembali dibuat terluka oleh Mu Bei. Dan kali ini, ia benar-benar dipukul telak oleh satu pukulan Mu Bei. Tepat di muka. Benar-benar hebat sekali. Seseorang bergumam linglung. Saat ini, Chang He akhirnya menstabilkan tubuh. Darah merembes dari hidung dan mulutnya, wajahnya berubah bengis saat menatap Mu Bei. Sampah. Sebelumnya Mu Bei membunuh bawahannya tepat di depan matanya, lalu menggoreskan satu garis luka pedang di wajahnya. Sekarang, ia kembali ditonjok tepat di muka. Sialan. Benar-benar sialan. Harga dirinya diinjak-injak abis. Ia menatap Mu Bei sambil mengaum marah, "Aku akan membantai kamu." Boom. Energi ilahi yang buas meledak dari tubuhnya, menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusat. Pada saat itu, ia memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Hanya aura niat membunuh itu saja sudah cukup membuat lapisan-lapisan ruang bintang di sekitar tertekan dan hancur. Detik berikutnya, sosoknya menghilang. Ia muncul di depan Mu Bei. Tombak di tangannya menebas lurus ke arah Mu Bei. Sekali tebas, ruang bintang pun runtuh. Kekuatan dan kecepatannya sama-sama mengerikan. Bahkan meski Mu Bei sudah membuka mata dewa pemecah delusi, ia tetap merasakan tekanan yang luar biasa. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Ia cepat berkedip menghilang ke samping, bergeser puluhan zang. Shoot! Suara robekan udara menggema. Chang He langsung menyusul dan kembali muncul di depannya. Tombaknya kembali menebas lurus, sekali lagi meremukkan sebidang ruang bintang. Bahkan lubang hitam kecil berwarna hitam mulai tampak. Untuk tebasan kedua ini, Mu Bei memakai mata dewa pemecah delusi untuk menangkap dengan jelas ritme serangan lawan. Ia hanya sedikit memiringkan tubuh, dan serangan itu pun lewat di samping. Di saat yang sama, pedang pembasmi bencana di tangannya menebas datar ke arah kepala Chang He. Tanpa ragu sama sekali, ujung pedang hanya butuh sekejap untuk tiba tepat di depan glabella lawan. Chang He mengaum murka, "Domain tombak, buka!" Bersamaan dengan jatuhnya teriakan itu, satu domain terbentang dari tubuhnya. Begitu domain itu muncul, tebasan Mu Bei langsung terpental. Sementara tombak Chang He mengarah tepat ke puncak kepala Mu Bei. Satu tebasan yang sangat mendominasi, ditambah daya dari domain, sepenuhnya menekan Mu Bei dan mengurung seluruh ruang bintang di sekitarnya. Dalam sekejap, ujung tombak itu sudah tiba di depan Mu Bei. Pada saat itu, tepat di depan Mu Bei tiba-tiba muncul sebuah bintang kecil. Bintang kecil itu menyongsong tebasan tombak itu. Kekuatan domain bintang sempurna. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan. Boom! Disertai satu ledakan menggelegar, bintang kecil itu hancur berkeping-keping. Sedangkan Chang He yang memegang tombak dipaksa mundur 3 langkah. Shoot! Mu Bei muncul di belakangnya, tinju kembali melayang. Chang He dengan cepat membalikkan tubuh, mengayunkan tombaknya menyapu ke belakang. Namun tepat di saat itu, cahaya perak berkedip di sekujur tubuh Mu Bei. Detik berikutnya, ia menghilang, lalu muncul di sisi kiri Chang He. Tinju itu sekali lagi mendarat tepat di pipi Chang He. Boom! Chang He terlempar menyamping seperti orang-orangan sawah. Kali ini, ia terpental sejauh lebih dari 2000 zang sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuh. Begitu berhasil stabil, hal pertama yang terjadi adalah ia memuntahkan darah. Lebih dari selusin giginya berjatuhan dari mulut. Mu Bei menatapnya. "Gigi kamu ini kurang kuat, ya. Aku baru ayunkan 2 kali tinju saja, sudah rontok setengah." Orang-orang di sekitar. Ucapan itu benar-benar menusuk hati. Benar-benar bukan cuma memukul tubuh, tapi sekaligus menggorok batin. Namun, pada detik berikutnya, ada yang menyadari keadaan Mu Bei saat ini. Pupil kedua matanya telah berubah menjadi perak.
Di permukaan kulitnya berjalin cahaya perak samar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang suci. Ini, jangan-jangan. Domain hati langit. Dia sudah melangkah masuk ke domain hati langit. Bersambung.